Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi kami dengan topik yang telah kami pilih mengenai kebijakan kenaikan harga BBM dengan judul Dampak Kenaikan Harga BBM di Indonesia. Saya sendiri, Watul Adina Apriyanti, sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM diyakini menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat Indonesia. Pada tanggal 3 September 2022 lalu, harga BBM jenis Pertalite yang semula sebesar 7.650 per liter naik menjadi 10.000 per liter. Sementara harga BBM jenis solar yang saat ini sebesar 5.150 per liter naik menjadi 6.800 per liter. Berbagai faktor menjadi penyebab kenaikan harga BBM, mulai dari subsidi yang membengkak hingga subsidi yang tidak tepat sasaran. Keluh kesah pengendara kendaraan bermotor masih terus bermunculan sejak kenaikan harga BBM ini. Tidak sedikit pengendara yang sebelumnya menggunakan bahan bakar Pertamax kini memulai beralih ke Pertalite. Hal ini salah satunya berdampak pada panjangnya antrian di stasiun pengisian bahan bakar umum. Dan yang kedua, penyebab kenaikan harga BBM. Dan yang pertama, ECP masih tinggi. Kenaikan harga BBM di Indonesia disebabkan karena harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau yang dikenal dengan istilah ECP masih tergolong tinggi. Ia juga mengakui harga minyak mentah ini bersifat fluktuatif. Namun, di Indonesia sendiri harga masih cenderung tinggi. Dan yang kedua, negara produsen dan tensi global. Penyebab kedua mengapa harga BBM naik di 2022 adalah kondisi negara penghasil minyak. Mengutip dari antara pasukan minyak dunia, lebih dari 50% berasal dari Timur Tengah dan pusat di 5 negara, yakni Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Kelima negara tersebut juga cenderung memiliki tensi geopolitik yang cukup tinggi. Hal ini tak urung membuat pasar khawatir jika suplai minyak akan berkurang dan berdampak pada harga minyak secara global yang akan meningkat. Dan yang ketiga, bengkaknya anggaran subsidi. Penyebab naiknya harga BBM ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal. Hasil kalkulasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran subsidi sebesar 502 triliun kemungkinan membengkak hingga hampir 700 triliun pada tahun 2022. Itu sebabnya pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk jenis Pertalite dan solar. Di satu pihak, Aliansi Partai Indonesia mewanti-wanti pemerintah bahwa dampak kenaikan BBM akan mengganggu pasokan beras. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya Nurwahyu Astuti sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai dampak kenaikan harga BBM. Ada 5 dampak kenaikan harga BBM. Yang pertama, tingkat inflasi bisa melejit hingga 6%. Peningkatan inflasi tidak akan berhenti sampai setidak paruhnya pertama tahun 2003. Akhir tahun 2022, inflasi umum bisa tembus ke 6,1% YoY. Inflasi akan terus meningkat dan puncaknya pada kuartal 2 2022, inflasi bisa mencapai 7,4% YoY. Yang kedua yaitu tarif angkutan darat bisa naik. Menurut Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat, pelaku usaha angkutan darat bakal menaikkan tarif jasa menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya untuk angkutan kelas non-ekonomi atau yang tarifnya tidak diatur oleh pemerintah. Kenaikan harga diprediksi antara 7-25% tergantung jenis angkutannya. Yang ketiga yaitu kenaikan biaya produksi dan pangan. BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya harga produk akhirnya ikut meroket, termasuk harga pangan. Yang keempat, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, naiknya harga BBM berimbas pada biaya jasa angkut logistik. Hal tersebut terjadi karena kendaraan kargo menggunakan solar atau Pertalite yang
yang dialami kenaikan masing-masing 32% dan 31%. Yang kelima, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Dampak naiknya harga BBM selanjutnya yaitu meningkatnya angka pengangguran. Perusahaan memerlukan BBM untuk mendukung operasional. Dengan naiknya harga BBM, artinya biaya operasional juga ikut melambung. Kemudian, contoh dari dampak kenaikan harga BBM. Ketika harga BBM naik sebesar 500 per liter, maka supir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar 500 per penumpang. Pedagang makanan juga akan menaikkan harga 500 per porsi, dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga 500 per kilogram per ikat sayur yang mereka jual. Demikian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya Rizka Amelia Putri. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai solusi dari kenaikan harga BBM. Nah, yang pertama, mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalnya dengan menggunakan gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar dengan memasak sendiri. Kemudian yang kedua, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Yang ketiga, menggunakan moda transportasi non-BBM, misalnya sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Yang keempat, usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting, misalnya sewaktu mengatur belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang tidak terlalu mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.